Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan soleha? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kita jumpa lagi dalam pelajaran tematik, yaitu tematik 5B. Mari kita awali pelajaran tema kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tema kita kali ini adalah mengenai jenis-jenis usaha ekonomi dan kegiatan ekonomi. Nah, di Indonesia, usaha dan kegiatan ekonomi itu bisa kita lihat berdasarkan bentang alam. Nah, bentang alam itu kan ada pegunungan, ada dataran rendah, ada dataran tinggi, gunung, lautan, dan sebagainya. Nah, semua yang ada di alam di Indonesia itu bisa dimanfaatkan sebagai usaha ekonomi ataupun kegiatan ekonomi. Nah, mari kita simak apa saja usaha dan kegiatan ekonomi berdasarkan bentang alam. Baik, sebelum kita mengetahui kegiatan ekonomi berdasarkan bentang alam, harus diketahui dulu apa sih tujuan kegiatan ekonomi. Nah, tujuan kegiatan ekonomi itu adalah untuk menghasilkan barang dan jasa sehingga bisa dijadikan sebagai mata pencaharian. Nah, sekarang di Indonesia ini banyak sekali kaya akan keindahan alamnya sehingga banyak sekali kegiatan ekonomi yang bisa dilakukan. Pertama, berdasarkan bentang alam, misalnya di Indonesia itu kaya dengan pegunungan. Sehingga di daerah pegunungan itu kegiatan ekonomi yang dilakukan adalah berupa pertanian dan perkebunan. Biasanya pertanian dan perkebunan itu ditanami dengan tanaman-tanaman yang bisa dihasilkan, yang kemudian hasilnya bisa dijual ke masyarakat luas sehingga bisa dijadikan sebagai mata pencaharian. Selanjutnya ada juga peternakan. Kenapa? Karena di Indonesia itu kaya akan hewan-hewan yang bisa dimanfaatkan. Misalnya hewan ini bisa diambil hasilnya berupa dagingnya, ada telurnya, ada susu, kulit, dan bulunya. Misalnya kalau hewan yang diambil manfaat dagingnya seperti sapi, kerbau, kambing, kemudian telur, itu biasanya kan hewan unggas ya. Nah, selanjutnya tadi itu adalah usaha atau kegiatan ekonomi di pegunungan atau di dataran tinggi. Ada juga Indonesia kaya dengan alamnya. Kegiatan ekonomi juga bisa dilakukan dari bentuk perairan. Misalnya perikanan. Perikanan itu ada berupa dari laut maupun darat. Nah, misalnya kalau darat itu nelayan biasanya menangkap ikan di air tawar atau payau, misalnya seperti di sungai, di perairan yang dekat dengan laut ya. Kemudian nelayan juga melakukan kegiatan ekonomi selain di perikanan darat, ada juga di perikanan air laut. Jadi di Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke dikelilingi dengan lautan sehingga para nelayan mudah sekali untuk mencari mata pencaharian di laut. Dan tidak hanya ikan saja, bisa juga berupa rumput laut, kerang, mutiara, dan bahkan bisa juga menghasilkan garam yang hasilnya juga bisa disebarluaskan di masyarakat luas, bahkan sampai ke luar negeri. Selanjutnya, untuk kegiatan ekonomi berdasarkan bentang alam bisa juga dilakukan di daratan. Misalnya usaha ekonomi dalam bentuk pertambangan. Nah, pertambangan ini adalah usaha menggali hasil bumi. Misalnya berupa logam, emas, minyak bumi yang kemudian hasilnya dimanfaatkan untuk kemakmuran masyarakat. Selanjutnya ada juga
dalam bentuk kehutanan. Kenapa? Karena Indonesia ini kaya akan pepohonan yang bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran masyarakat. Bisa digunakan untuk industri rumah tangga, untuk kayu bakar, untuk untuk membuat furnitur ya. Nah, itu semua bisa digunakan dalam kemanfaatan atau kemakmuran masyarakat. Selanjutnya ada juga di daratan itu bisa berupa perdagangan. Nah, kalau perdagangan ini banyak sekali masyarakat yang melakukan. Karena apa? Karena perdagangan ini sangat sering dilakukan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Atau kegiatan ini adalah merupakan kegiatan jual beli barang antara pembeli dan penjual. Dan itu biasanya dilakukan setiap hari. Kemudian ada lagi yang terakhir, usaha ekonomi dalam bentuk perindustrian. Perindustrian itu biasanya berupa kerajinan atau usaha industri. Ada yang berupa kelompok, ada juga yang berupa individu atau perseorangan. Nah, biasanya perindustrian ini ada yang berupa misalnya menghasilkan suatu hasil barang atau membuat suatu kerajinan, atau bisa juga membuat obat-obatan atau dalam bentuk garmen atau elektronik dan sebagainya. Nah, selanjutnya tadi itu kan sudah tentang kegiatan ekonomi. Nah, sekarang kita juga bisa mengetahui jenis-jenis usaha ekonomi yang dilakukan atau dikelola baik itu secara perseorangan maupun secara kelompok. Nah, biasanya usaha ekonomi yang dilakukan secara perseorangan itu ada berupa pertanian atau perdagangan, bisa juga dalam bentuk usaha jasa ataupun industri kecil. Misalnya usaha pertanian, misalkan kalau perseorangan itu seseorang menanam menanam sayuran. Nah, hasil sayurannya itu kemudian dijual dan kemudian hasilnya juga diperuntukkan untuk orang itu sendiri atau yang menanam. Ada juga usaha perdagangan. Misalkan seseorang membuka warung di pasar atau di rumahnya ataupun toko kelontong yang hasilnya juga diperuntukkan untuk dirinya sendiri. Ada juga misalkan berupa usaha jasa. Usaha jasa itu misalkan membuka bengkel atau membuka usaha potong rambut atau menjadi membuka rental kendaraan. Nah, itu ya berupa usaha jasa yang hasilnya bisa digunakan untuk diri sendiri. Nah, intinya jenis usaha ekonomi yang dikelola oleh perseorangan atau oleh satu orang, hasilnya juga hanya akan diperoleh oleh untuk satu orang. Selanjutnya ada juga jenis usaha yang dikelola secara berkelompok atau lebih dari 2 orang. Misalnya ada berupa perusahaan atau perseroan atau biasa kita kenal dengan sebutan PT atau perseroan terbatas. Biasanya perusahaan ini dimiliki oleh beberapa orang yang menanam modal dalam usaha tersebut. Nah, kemudian ada juga usaha berkelompok yang dimiliki oleh negara atau disebut juga dengan sebutan badan usaha milik negara atau biasa dikenal dengan singkatan BUMN. Nah, biasanya perusahaan BUMN ini merupakan gabungan dari perusahaan-perusahaan kecil yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan yang lain yang kemudian tergabung dalam perusahaan BUMN ini. Nah, nanti hasilnya juga sama. Kalau perseorangan hasilnya akan didapatkan hanya untuk satu orang atau si pemilik. Tapi kalau untuk
perusahaan atau jenis usaha yang dilakukan oleh berkelompok atau secara bersama-sama seperti perusahaan, PT, BUMN ataupun koperasi, maka hasilnya pun akan didapatkan oleh banyak orang atau dibagikan kepada anggota dari gabungan perusahaan atau usaha itu sendiri. Nah, misalnya ada juga bentuk koperasi. Koperasi itu tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat atau anggotanya itu sendiri. Yang kemudian hasilnya juga hanya untuk anggotanya saja, tidak untuk orang lain. Nah, anak-anak, perlu diketahui bahwa setiap kegiatan ekonomi itu memiliki dampak untuk kesejahteraan masyarakat. Kenapa? Karena satu sama lain saling berkaitan, di mana kegiatan ekonomi itu dibagi dalam 3 jenis. Ada berupa produksi, yaitu merupakan tahap awal atau pembuatan, yang merupakan kegiatan yang menghasilkan barang atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, itu ada produksi, tapi hasil produksi ini membutuhkan kepada yang lainnya. Apa itu? Setelah diproduksi, ada kegiatan ekonomi yang disebut dengan distribusi. Jadi setelah diproduksi, setelah dibuat barangnya, setelah ada hasil barangnya untuk bisa sampai ke konsumen atau masyarakat luas, maka ada yang dibutuhkan adanya distribusi atau penyaluran barang. Nah, penyaluran barang itu dilakukan oleh distributor. Jadi kalau produksi, yang membuat produksinya disebut produsen. Kalau distribusi, yang melakukan distribusi atau penyalurannya disebut dengan distributor. Nah, distributor ini membawa barang hasil produksi kepada para konsumen. Konsumen ini bisa berupa penjual kecil, penjual lagi. Jadi distributor itu bisa disebut juga sebagai agen besar ya. Nah, agen ini bisa kemudian disalurkan ke toko-toko kecil yang kemudian akan dijual kembali kepada konsumen. Nah, yang terakhir, kegiatan ekonomi yang ketiga disebut dengan konsumsi atau konsumen. Konsumen itu apa? Konsumen itu adalah pemakai barang yang sudah dihasilkan, yang kemudian sudah didistribusikan atau sudah disalurkan kepada penjual. Nah, setelah dari konsumen itu sudahlah hasil akan kembali berputar ke bagian produksi, distribusi, konsumsi. Nah, 3 hal ini sangat berkaitan, sangat saling membutuhkan. Jadi apabila tidak ada produksi, maka distribusi tidak bisa dilakukan. Apabila sudah ada produksi dan distribusi tetapi tidak ada konsumen, juga tidak bisa terjadi kegiatan ekonomi selanjutnya, sehingga kegiatan ekonomi akan terhenti. Oleh sebab itu, dalam kegiatan ekonomi, satu sama lain harus saling menghargai dan menghormati apapun jenis usahanya. Nah, demikian materi tema kita hari ini. Semoga dapat dipahami, dan jangan lupa untuk terus mengulang-ulang materi supaya lebih paham lagi. Terima kasih, tetap semangat untuk belajar, dan mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.